Sesosok makhluk menyerupai wanita dengan rambut panjang tergerai terdengar menangis. Di balik jubah abu-abunya, tangisannya terdengar sangat memilukan. Beberapa hari kemudian, salah seorang anggota keluarga di desa tersebut tewas. Inilah Banshee, salah satu makhluk mitos dari Irlandia yang dikenal sebagai penanda kematian. Dalam kepercayaan masyarakat, ada sejumlah peristiwa atau makhluk yang dipercaya sebagai pertanda kematian. Di sejumlah kebudayaan di dunia, burung gagak hitam atau kucing hitam biasanya diyakini membawa pertanda buruk hingga kematian. Dalam mitologi dan cerita rakyat Irlandia, ada makhluk legendaris yang dipercaya membawa pesan kematian. Namanya adalah Banshee. Banshee adalah roh wanita dalam cerita rakyat Irlandia yang menjadi pertanda kematian dan malapetaka bagi anggota keluarga. Biasanya dia akan meratap, menjerit atau menangis sebelum kematian itu datang. Kata Banshee berasal dari bahasa Irlandia yaitu Binsi, diucapkan sebagai Banshee yang diterjemahkan sebagai wanita peri kuburan. Di Irlandia, Banshee juga dikenal dengan banyak nama: Hag of the Mist, Little Washerwoman, dan Hag of the Black Hat. Tangisan atau jeritan Banshee juga disebut Gawain, yang berarti tertarik, dan merupakan peringatan bahwa akan ada kematian dalam waktu dekat di dalam sebuah keluarga. Menariknya, dipercaya bahwa setiap keluarga sebenarnya memiliki Banshee sendiri-sendiri. Selain itu pula, banyak orang meyakini bahwa Banshee ini hanya muncul untuk sejumlah keluarga Irlandia, yaitu mereka yang memiliki nama keluarga O'Neills, O'Connors, O'Briens, O'Gradys, dan Kavanaghs. Catatan awal tentang makhluk ini diduga berasal dari tahun 1380, bahkan dapat ditemukan dalam beberapa literatur Normandia kala itu. Di abad pertengahan, bila ada upacara pemakaman, maka seorang atau beberapa wanita akan mengambil peran untuk menyanyikan lagu-lagu sedih yang disebut sebagai Cowning Dead, yang berarti menangis. Wanita tersebut akan menangis di sisi kuburan. Lama-kelamaan ini menjadi bisnis dan keluarga akan membayar mahal orang yang bisa menangis hebat dalam pemakaman anggota keluarganya. Biasanya hal ini terjadi pada orang-orang terkenal ataupun kaya. Dipercaya bahwa semakin banyak orang yang berkabung dalam sebuah pemakaman, maka artinya semakin berpengaruh pula orang yang meninggal itu. Ungkapan Irlandia tersebut seiring berjalannya waktu berubah menjadi Banshee, dan cerita yang mengelilinginya pun berubah menjadi seperti apa yang dikenal banyak orang sekarang. Catatan tertulis pertama yang diketahui dari cerita Banshee adalah Triumph of the Loch dari Sean McCread. Kisah mitologi Irlandia lainnya yang berkaitan dengan Banshee mengatakan bahwa dia adalah hantu gadis muda yang mengalami kematian tragis, dan rohnya memperingatkan anggota keluarga bahwa kematian yang kejam akan segera terjadi. Banshee sebenarnya lebih sering digambarkan sebagai wanita tua dengan wajah yang mengerikan. Namun ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa makhluk ini terkadang muncul dalam rupa wanita muda yang cantik. Ada pula versi lainnya yang mengatakan bahwa Banshee juga muncul dalam sosok wanita ibu rumah tangga biasa. Disebutkan bahwa Banshee merupakan hantu wanita yang tewas terbunuh atau wanita yang meninggal di saat melahirkan. 3 penyamaran Banshee itu mungkin merupakan perwakilan dari sosok 3 dewi perang dan kematian bangsa Celtic, yaitu Badb, Masha, dan Morrioghen. Di hampir semua kasus Banshee biasanya mengenakan jubah berkerudung abu-abu ataupun putih. Matanya merah karena selalu menangis, dan ia disebut memiliki rambut berwarna perak yang panjang dan kadang-kadang terlihat disisir. Inilah alasan mengapa beberapa orang percaya jika mengambil sisir yang tergeletak di tanah, maka mereka akan dibawa pergi oleh Banshee. Lady Wild dalam Ancient Legend of Ireland memberikan deskripsi tentang sosok makhluk misterius ini. Ukuran Banshee memiliki fitur fisik yang amat berbeda. Meskipun beberapa catatan tentang makhluk ini disebutkan dia memiliki tinggi yang tidak wajar, sebagian besar cerita yang menggambarkan tinggi badannya sebagai pendek antara 1 kaki atau 4 kaki. Ukuran tubuhnya ini seringkali sejalan dengan deskripsi lainnya sebagai wanita tua, meski mungkin juga dimaksudkan untuk menekankan keadaannya sebagai makhluk peri. Biasanya Banshee terlihat pada malam hari sebagai wanita yang berkerudung, berjongkok di bawah pepohonan meratap dengan wajah yang murung, atau terbang melewati sinar bulan sambil menangis dengan pilu, terkadang diiringi dengan jeritan ataupun teriakan dalam kesunyian malam.
Mengenai teriakannya ini, tampaknya dilaporkan berbeda di beberapa tempat. Di Lancaster dikatakan sangat melengking sehingga dapat menghancurkan kaca. Sementara lebih jauh ke utara di Tyrone, dia terdengar lebih seperti dua papan yang dipukul bersama. Sedangkan di Kerry disebutkan nyanyiannya rendah dan menyenangkan. Apapun suaranya, semua orang setuju bahwa dia dapat didengar dari jarak yang sangat jauh. Beberapa melaporkan mendengar dia menangis selama beberapa malam berturut-turut sebelum kematian terjadi. Sementara yang lain mengatakan mereka mendengarnya hanya sekali, yaitu pada malam kematian saja. Awalnya Banshee menampakkan diri kepada orang-orang yang akan mengalami kematian yang kejam dan menyakitkan, seperti misalnya pembunuhan. Dalam cerita-cerita selanjutnya dia meratap di luar pintu mereka pada malam hari, biasanya di sekitar daerah berhutan di dekat rumah tersebut. Ketika beberapa Banshee muncul sekaligus, itu menandakan kematian seseorang yang agung atau suci. Tidak ada yang tahu dari mana Banshee mendapatkan pengetahuan mereka tentang kematian seseorang. Satu teori menyatakan bahwa setiap anggota keluarga memiliki pengamat pribadinya sendiri yang mengikutinya berkeliling dan melapor kembali kepada Banshee. Namun ini adalah keyakinan yang perlahan-lahan menghilang, seperti kisah Banshee yang sekarang dianggap tidak lebih dari cerita pengantar tidur yang menyeramkan. Konon pernah suatu ketika Banshee menangisi seseorang yang saat itu masih dalam keadaan sehat, tetapi ditemukan tewas seminggu kemudian karena kecelakaan aneh. Banshee disebut-sebut sebenarnya tidak berbahaya, terlepas dari rasa takut yang dirasakan orang saat mendengarnya menangis. Barangkali salah satu hal yang menakutkan adalah jika bertemu dengan sosok menyeramkannya atau saat mendengar ketukan pintu ataupun jendela. Menurut beberapa cerita, ada Banshee jahat yang memperoleh kesenangan dari mengambil nyawa dan mereka secara aktif mencari korbannya dan meratap kepada mereka sampai orang tersebut melakukan bunuh diri atau menjadi gila. Bahkan ada Banshee yang dapat mencabik-cabik orang, dan penampakan mengerikan inilah yang sering ditampilkan dalam film-film horor modern. Penting untuk dicatat bahwa Banshee tidak membawa kematian. Mereka memperingatkannya dan memberikan waktu kepada keluarga untuk bersiap menghadapinya. Kaum sinis dan realis mengklaim bahwa cerita Banshee tak lebih dari kisah yang dilebih-lebihkan. Mereka percaya bahwa suara mengerikan itu sebenarnya berasal dari suara burung hantu atau vixen di malam hari, karena suaranya yang sangat mirip dengan jeritan wanita. Sementara itu, banyak buku dongeng Irlandia mengatakan bahwa Banshee secara khusus dikaitkan dengan keluarga yang pada awalnya bernama O atau Meg. Di sisi lain, beberapa legenda mengklaim bahwa dia hanya bisa menangis untuk 5 keluarga, yaitu O'Neills, O'Briens, O'Connors, O'Grady, dan Kavanaghs. Keluarga O'Brien disebut-sebut sering dikunjungi oleh Banshee dengan nama Evil, yang memerintah 25 Banshee lain yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa jika beberapa Banshee terdengar sekaligus, itu berarti kematian seseorang yang sangat hebat atau berpengaruh akan segera terjadi. Selain Banshee keluarga O'Brien, ada pula Banshee keluarga O'Donnell yang tampaknya tinggal di atas batu yang menghadap ke laut di Kastil Dunluch. Konon makhluk itu menangis tidak hanya untuk satu kematian, tetapi untuk semua kemalangan yang pernah dan akan dialami keluarga itu. Sementara itu, Banshee keluarga O'Neills akan berteriak dari Quail Ultah atau Ulsterwood dan dapat didengar dari sisi lain Loch Neagh, tempat kastil mereka berdiri. Namanya adalah Mavin. Konon Banshee ini bahkan memiliki kamar khusus yang diperuntukkan baginya di kastil tersebut. Mengapa Banshee tersebut mengikuti keluarga itu? Beberapa percaya bahwa dia melakukannya murni untuk membawa kesengsaraan pada mereka dengan ratapannya yang tiada henti. Sementara yang lain percaya bahwa Banshee itu sebenarnya adalah teman keluarga yang sangat putus asa karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Selain memperingatkan keluarga tentang kematian yang akan datang, Banshee juga konon suka menangis saat penobatan raja. Satu kasus yang dilaporkan tentang kejadian ini terjadi pada penobatan raja legendaris Brian Boru yang menggulingkan O'Neills dan memulai dinasti O'Brien. Mungkin satu-satunya contoh penampakan Banshee manusia adalah pada tahun 1437 ketika seorang wanita yang mengaku sebagai peramal mendekati Raja James I dari Skotlandia dan dengan sangat tepat memperkirakan pembunuhannya atas dorongan Earl of Atholl.
Kisah lainnya menceritakan pada tahun 1801, Bansi mengunjungi panglima tertinggi pasukan Inggris di Irlandia, Rossmore. Sang panglima merayakan pesta di Kastil Dublin dan mengundang beberapa tamunya di rumah di Mount Kennedy, Wicklow. Pada malam harinya, pasangan Sir Jonah Barrington dan istrinya terbangun pada pukul 2 pagi karena mendengar suara tangisan dari luar jendela. Pembantu di rumah itu juga terbangun oleh suara tangisan tersebut. Namun lama-kelamaan suara itu kemudian berubah menjadi nama Rossmore yang dipekikan sebanyak 3 kali. Keesokan paginya mereka diberitahu bahwa setelah mendengar suara aneh pada pukul 2 pagi tersebut, seorang pelayan masuk ke kamar Rossmore dan menemukannya telah sekarat.